Hai semuanya, balik lagi di Bakat 6. Jadi di video kali ini gue bakal nunjukin kalian lipstick-lipstick apa aja yang gue punya. Jadi my lipstick collection. Nah, video ini adalah hasil voting di Instagram gue beberapa hari yang lalu. Jadi terima kasih banget yang udah ikutan polling, yang udah ikutan pilih kira-kira video mana yang kalian mau lihat di minggu ini. Jadi inilah videonya lipstick collection. Jadi langsung kita mulai aja ya tanpa babi bu. Jadi yang pertama itu ada Lip Coat by Lizzy Para. Ini warnanya Butterfudge. Nah, waktu gue nikah sama makeup artist itu jadiin ini sebagai base untuk ombre gitu. Dan selama ini tuh gue kayak susah gitu, rada susah nyari lipstick nude. Biasanya lipstick nude tuh kebanyakan pink base, jadi warnanya agak-agak pink. Sedangkan kulit gue tuh warnanya agak-agak kuning gitu, lebih ke kuning. Jadi agak susah nyari nude yang pas. Dan akhirnya ketemu si Butterfudge ini, seneng banget. Jadi sering banget make dia sebagai lip base untuk ombre. Ini salah satunya hari ini gue pakai. Dan langsung aja kali ya, karena gue biasanya kalau misalnya beli tuh kayak sepasang gitu buat ombrenya. Jadi ini ada satu lagi dari by Lizzy Para juga, dia warnanya Bloody Mary. Dia warnanya gelap, merah gelap gitu. Nah kalau dipadu-padain warnanya kayak gini, cocok banget buat ombre. Nah ini juga gue pakai hari ini paduannya. Nanti akan gue sertakan juga swatch di tangan dan juga swatch di bibir. Nah untuk by Lizzy Para ini dia konsistensinya agak tebel sebenarnya. Bukan tebel sih, jadi kayak bukan yang cair banget gitu. Karena tau gak sih ada lipstick yang bener-bener cair. Nah ini tuh dia agak kental. Dia nggak bikin keringnya banget, cuman tekstur bibir kalian tuh masih kelihatan gitu pas awal-awal dipakai. Tapi lama-lama entah kenapa jadi mulai agak memudar gitu. Dan dia finishnya benar-benar matte ya. Kalau yang sekarang ini agak glossy karena gue campur lagi warna yang nanti akan gue kasih tahu. Tapi kalau dia ini berdua dipakai sendiri itu finishnya benar-benar matte. Seneng banget karena produk-produk lokal makin kesini makin bagus gitu ya. Makanya seneng banget pas bisa nyobain si by Lizzy Para ini. Buat kalian yang mungkin tekstur bibirnya nggak begitu kelihatan, atau kalian mungkin nggak masalah kalau tekstur bibirnya kelihatan, kalian bisa coba ini. Tapi sebenarnya dia awet, enak banget dipakainya, lightweight juga, nggak yang berasa banget kayak tebel gitu walaupun udah di ombre. Jadi recommended. Nah lipstick selanjutnya ini udah agak lama gue punyanya, dia dari Maybelline. Nih lagi-lagi sepasang. Jadi yang ini adalah Vivid Matte Liquid dari Maybelline. Ini warnanya Nude Thrill nomor 50. Nah dia ini nude-nya kalau misalnya kalian lihat di swatch yang tangan nih, nanti videonya gue sertain kan. Dia ini nude-nya lebih pink daripada si Butterfudge. Nah kalau yang ini di Vivid Matte Liquid juga, dia warnanya Coffee Buzz nomor 37. Nah si ini itu warnanya lebih ke merah coklat sih, lebih deep, lebih gelap daripada si Bloody Mary. Jadi si dua ini itu dia pas udah kering tuh nggak matte, dia lebih ke velvet mungkin. Di sini namanya matte tapi sebenarnya hasilnya nggak matte banget, nggak kering banget gitu, masih ada shine-nya sedikit. Terus abis itu dia cepat hilang, lebih cepat daripada si BLP tadi yang by Lizzy Para. Jadi kalau misalnya kalian orang yang males touch up kayak gitu-gitu, gue nggak saranin si Maybelline ini sih, gue lebih saranin si by Lizzy Para. Tapi enaknya dia nggak begitu bikin kering karena lagi-lagi dia nggak yang hasilnya nggak matte, benar-benar true matte gitu. Jadi lagi-lagi sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan kenyamanan kalian masing-masing. Tapi untuk dua ini akhir-akhir ini jarang gue pakai karena biasanya dia gue pakai pas lagi winter karena dia warnanya terlalu gelap kalau misalnya pakai buat summer kayak gitu deh. Jadi kalau misalnya mau agak-agak neutral, nggak mau yang bibirnya merah, lagi mau yang ombre tapi nude agak ke coklatnya, gue biasa larinya ke sini. Nah lalu yang matte selanjutnya itu ada dari Bourjois. Ini namanya Rouge Edition Velvet. Nah ini velvet tapi hasilnya lebih matte daripada si Maybelline tadi yang klaimnya dia matte, jadi aneh. Tapi dia warnanya rosy vintage gitu, rose my lips but better gitulah. Tapi dia lebih ke gelap. Jadi kalau misalnya gue pribadi itu lebih pede kalau misalnya si lipstiknya tuh agak lebih gelap sedikit daripada warna bibir, daripada lebih terang. Karena kesannya kalau lebih terang tuh entah kenapa jadi jauh lebih pucat aja. Kayaknya it's on my mind sih, tapi gue pedenya seperti itu. Makanya lipstick gue itu kebanyakan rada gelap gitu dari nude biasanya.
Nah, dia ini gampang hilang, jadi nggak seawet BLP. Dia teksturnya mousse gitu. Tapi gue seneng banget pakai dia untuk jadi base base ombre juga. Tapi base ombrenya nggak terlalu kelihatan ombre gitu, karena kan dia misalnya dia dipaduin sama ini kan dia warnanya juga nggak begitu jauh kan. Nah gitu, jadi buat yang lebih netral, lebih nggak in your face gitu ombrenya. Nah, untuk matte selanjutnya ada dari Wardah. Nah, ini Wardah juga warnanya rada-rada pink, tapi lagi-lagi pinknya rada kegelap. Dia Wardah Exclusive Matte Lip Cream. Dia nomor 17 Rosy Cheek. Nah, dia ini enaknya gak terlalu bikin kering, tapi hasil matte dan tahan lama juga lumayan. Dan dia teksturnya itu lebih cair daripada BLP, jadi lebih kayak cat gitu sih. Iya, lebih cair dia daripada BLP dan lebih lightweight, tapi lebih bikin kering ini daripada si BLP. Kalau misalnya ini gue biasanya pakai dia sendirian, nggak di ombre, jadi kayak cuman ya buat itulah gitu. Jadi biar kayak kesannya lebih natural aja, karena kalau dipakai banyak dia di bibir gue tuh lama-lama jadi kering, gue nggak suka. Jadi akhirnya gue cuma pakai sedikit terus gue tap 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 tap, tap gitu deh. Harganya juga ya produk lokal lah ya, pasti terjangkau, bagus juga kualitasnya. Jadi kalau misalnya kalian lagi on budget, kalian bisa coba si Wardah ini yang matte Exclusive Matte Lip Cream. Nah, untuk matte ini juga masih ada Kiko Milano. Ini adalah Unlimited Double Touch. Nah, ini adalah yang gue sebut-sebut sebagai lipstick kondangan. Kenapa gue sebut lipstick kondangan? Karena kalau misalnya kalian kondangan, kalian pasti pengen lipstick yang gak usah di touch up, karena kan ribet ya touch up di pas kondangan. Tapi kalian pasti makan kan di kondangan, dan kalian gak mau itu luntur. Nah, ini dia jawabannya guys, Kiko Unlimited Double Touch. Jadi dia termasuk yang murah juga, dan dia tuh ada double N gini. Satu dia base colornya itu kelihatannya ada glitternya, tapi sebenarnya kalau dipakai nggak kelihatan sama sekali glitternya. Ini yang gue punya warna 104, 105 gitu, gue lupa deh. Cuma dia warnanya kayak gini, kayak tetap rose tapi lebih kegelap. Nah, cara pakainya itu kalian pakai si base colornya dulu, abis itu tunggu sekitar 1 menit sampai dia kering, baru pakai si glossnya ini buat ngunci semuanya biar tahan lama. Kalian juga bisa sih nggak pakai si gloss ini, tapi tendensinya dia suka retak-retak gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini dan nggak pakai glossnya, ya itu konsekuensinya kadang agak-agak retak. Cuman kalau misalnya kalian nggak masalah dengan hal itu, ya silakan aja tanpa glossnya. Tapi gue sendiri suka pakai glossnya di tengah bibir aja cukup gitu, biar kelihatan glossy juicy. Nah, ini gue suka banget kalau misalnya lagi kondangan atau misalnya lagi mau ada syuting di luar yang gue tahu harus harus dandannya harus stay, tapi gue males touch up karena satu dan lain hal. Nah, ini adalah my go to lipstick kalau misalnya lagi ada acara-acara kayak gitu. Lalu sekarang kita pindah ke lip tint. Nah, gue tuh dari dulu nyoba lip tint kayak kurang ada yang cocok gitu di hati, sampai akhirnya gue nyobain si Roman Lip Products ini. Yang pertama itu adalah Juicy Lacing Tint, lupa sih, nomor 7, Jujube atau Jujube, nggak tahu warnanya. Pokoknya dia lebih ke peach tapi lebih gelap, agak peach tapi nggak yang orange banget gitu, jadi lebih natural, lebih chill gitu warnanya. Makanya gue suka banget warna ini. Dan dia itu teksturnya kayak air. Kalian kalau misalnya swatch di tangan tuh kayak dia agak-agak transparan, tapi sebenarnya enggak. Kalian bisa build up warnanya jadi bener-bener full gitu. Nah, sayangnya gue pernah coba dia ombre pakai si butter fudge, tapi teksturnya kayak nggak nyatu gitu dua-duanya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian mau ngombre si Roman Juicy Lacing Tint ini, dia kan glossy tint ya, karena lebih baik pakai lipstick yang juga hasilnya glossy gitu. Kalau misalnya mungkin dari Roman juga atau dari produk lain, ya asal dia teksturnya tuh nggak matte, karena kalau dia bareng matte tuh jadi nyampur, jadi gloopy, jadi ada jangan kayak nggak cocok, entah kenapa kayak nggak nyatu. Dia nggak bikin bibir kering, warnanya cantik, glossy juga. Jadi kalau pas summer tuh kelihatan bibirnya tuh juicy gitu. Suka banget sama finishnya, dan dia awet juga karena dia kan lip tint ya. Jadi walaupun si glossnya hilang, nanti akan ada tetap
agak sedikit warnanya gitu yang ditinggalkan oleh si lip tint ini. Nah, warna yang ditinggalkan tuh dia agak sedikit pink. Walaupun sebenarnya dia kelihatannya peach, kirain kan orange kan ya. Nah, kalau ngomongin Roman, ini ada si Glasting Water Tint. Gue punya nomor 4 Vintage Ocean. Jadi ini tuh lebih baru daripada si Juicy Lasting Tint. Dia ini teksturnya lebih kayak air daripada ini. Maksudnya lebih kayak air tuh lebih transparan, lebih ringan. Kalau ini agak harus pelan-pelan gitu. Tapi hasilnya bagus dan lightweight juga. Gue seneng banget pokoknya sama si lip tint 2 ini. Ini kan produk Korea ya. Nah tuh kalau misalnya kalian lagi nyari produk Roman ini dan bingung nyarinya di mana, kan di toko nggak ada. Kalau misalnya kayak di sini di Jerman, karena produk-produk Korea masih terbatas gitu. Ini gue belinya di YesStyle. Nah kalau misalnya kalian nggak tahu, YesStyle itu adalah platform untuk membeli skincare, make up. Itu udah ada dari Jepang, Korea, USA. Jadi dari berbagai macam negara. Kalian bisa cek, nggak cuma ada make up, ada skincare juga, ada fashion juga, fashion item. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyari-nyari produk-produk Korea, Jepang, atau USA gitu, bisa langsung aja cek YesStyle. Nah kalau misalnya kalian belajar di YesStyle dan mau dapetin 10% diskon, kalian bisa pakai kode pangkat 6 nanti pas check out di kasirnya dan sebelum bayar, biar kalian dapat 10% gratis. Enggak 10% gratis sih, 10% diskon. Nah semua produk yang gue sebutkan hari ini akan ada linknya di description box, jadi kalian tinggal klik. Oke, kalau misalnya masih ada ya, soalnya beberapa lipstick gue tuh udah lama gitu gue punyanya, jadi semoga masih ada di website atau di online shop gitu. Nah sekarang kita beralih ke lip gloss. Gue lagi akhir-akhir ini lagi tergila-gila banget sama lip gloss. Yang salah satunya ini adalah dari Roman. Lagi-lagi gila ya, produk Roman tuh bagus-bagus banget, packagingnya, produknya juga kualitasnya bagus-bagus banget. Ini adalah si Glasting Water Gloss di warnanya nomor 1 Sanho Crush. Kalau di botolnya tuh kelihatannya orange, ada glitter warna ungu sama warna emas. Cuman kalau misalnya udah di swatch kelihatan sih glitternya, cuman bukan yang in your face banget gitu glitternya, jadi lebih kalau misalnya kalian deketin banget baru kelihatan glitternya gitu. Jadi kalau misalnya kalian takut ini terlalu berlebihan di bibir, jangan takut, karena sebenarnya kalau udah di bibir tuh nggak terlalu kelihatan gitu glitternya. Glossnya bagus, nggak lengket, wanginya juga enak. Cuman gue nggak terlalu suka sama aplikatornya sih, karena dia plastik gitu, agak aneh makanya. Cuman overall suka banget sama ini, dan harganya jauh lebih murah daripada si Fenty Glosses misalnya. Lebih enak daripada Fenty Glosses kalau menurut gue pribadi ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyari gloss untuk biar kelihatan juicy aja, kayak males udah capek gitu kan matte terus, kalian bisa coba ini, mantap. Lalu yang selanjutnya adalah NYX Lingerie Gloss. Ini nomor berapa ya, LLG01 clear. Jadi sebenarnya ini adalah clear lip gloss, cuman karena gue pakainya udah lama dan udah hampir mau habis juga, jadi makanya kelihatannya orange gitu karena udah kecampur lipstick yang lain. Tapi to be honest, gue suka banget juga pakai si NYX Lingerie ini karena dia juga nggak lengket, nyaman di bibir, terus nggak melebar kemana-mana, terus overall enak. Lalu lip gloss selanjutnya adalah ini dari Essence Shine. Kayaknya pokoknya warnanya clear lah. Ini salah satu holy grail dari banyak beauty guru karena dia harganya super murah. Ini gue juga waktu itu susah dapetinnya karena selalu sold out. Tapi kalau gue pribadi, review dari gue adalah dia tuh terlalu lengket, terlalu tebel gitu di bibir, ngerasain banget ada si lip gloss ini di bibir. Terus habis itu wanginya juga nggak enak. Gue pribadi nggak begitu nyaman pakai si Essence ini, makanya belinya tuh hampir barengan sama si NYX. Tapi lihat ini masih banyak banget karena gue lagi-lagi larinya tuh pasti ke NYX kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian lagi on budget pengen ngerasain clear lip gloss, kalian bisa coba si Essence ini. Cuman kalau misalnya gue pribadi lebih nyaranin kalau nggak NYX tuh Roman. Oh ya, satu lagi, dia tuh bleber gitu ke pinggir-pinggir bibir, jadi kayak bleber gitu loh, sampai kesini-sini masih berasa gak enak banget lah. Jadi kayak terlalu cair karena dia terlalu berat kali ya konsistensinya, jadi tendensinya tuh turun ke bawah. Gue pribadi sih nggak suka ini. Next, ini adalah tinted lip balm dari IMIM, namanya Bare Lips. Ini juga jadi holy grail gue waktu summer karena dia warnanya awet, lumayan awet untuk ukuran tinted lip balm, dan juga lip balmnya beneran menghidrasi bibir gitu. So far ini adalah tinted lip balm terenak yang pernah gue cobain.
kalau misalnya kalian tipe orang yang natural, yang nggak suka kelihatan pakai lipstick, tapi kalian mau nggak pucet-pucet banget, kalian bisa coba ini, recommended banget. Jatuh Cinta, dia warnanya kayak My Lips But Better gitu loh, ya ampun. Kalian tahu kan pasti rasanya ketika kalian nemu lipstick yang cocok. Best feeling. Nah yang terakhir itu gue ada salah satu lipstick yang paling sering gue pakai kayak beberapa bulan belakangan ini, dari Maybelline. Satin doang tulisannya hot sauce, udah itu doang. Jadi dia warnanya orange gitu. Nah gue pakai ini biasanya antara cuman dep gitu biar kelihatan ada warnanya sedikit, atau biasanya gue campur ke lipstick lain seperti yang hari ini gue campur si Butterfudge, Bloody Mary sama si Maybelline Satin hot sauce ini, karena dia bisa ngebikin semua lipstick jadi lebih warm karena dia bener-bener orange gitu. Jadi kalau misalnya gue nemu nude lipstick yang terlalu cool, yang base-nya terlalu biru gitu di muka gue, jadi malah kayak pucet, akhirnya gue tambahin ini aja tuh langsung terselamatkan hari gue. Terus dia juga gampang di reapply-nya. Kadang kalau misalnya gue pakai lipstick ini sekarang nih, terus gue pergi keluar, terus itu udah udah luntur, terus akhirnya gue touch up-nya cuma pakai ini doang kayak gitu. Jadi cuman set karena gampang juga makainya kan. Jadi kalau misalnya kalian tipe kulitnya lebih ke warm, gue saranin kalian punya satu lipstick yang orange gini. Jadi kalau misalnya kalian lagi pengen natural aja bisa pakai yang kayak gini, atau misalnya lipstick yang dijual di pasaran terlalu cool tone, kalian bisa tambahin si orange ini biar kelihatan lebih cerah gitu, mukanya lebih ngangkat. Nah jadi itu dia tadi my lipstick collection. Lumayan banyak ya, gue juga gak nyangka sih ternyata lumayan banyak juga punya lipstick. Tapi kalian tahu kan kayak, ih lucu ya lipstick warnanya, padahal yang udah ada yang mirip, tapi kayak ini beda sedikit, beda 1 tone, tapi akhirnya kalian beli juga. Jadi gue abis ini kayaknya nggak bakal beli lipstick sampai yang ini abis dulu, salah satunya baru beli lagi. Gue penasaran juga sih apa holy grail lipstick kalian, lipstick yang benar-benar kalian ya, gue kayaknya cinta banget nih sama nih lipstick gitu, yang bakal di repurchase terus. Itu lipstick apa buat kalian? Jadi kalian bisa comment down below. Jadi terima kasih banyak ya buat kalian yang selama ini udah request, udah ngasih masukan, udah ngasih opini-opini kalian di kolom komentar maupun di DM Instagram atau Twitter gue. Nah jadi kalau misalnya kalian ada request untuk video-video selanjutnya, bisa langsung juga komen di bawah ini, atau lagi-lagi lewat Instagram atau lewat Twitter. Semua link sosial media gue akan taruh di description box. Jadi terima kasih banyak udah nonton sampai sini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.